Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita belajar tentang relasi dan fungsi. Kita cari tahu dulu apa itu relasi. Ya, relasi itu artinya hubungan ya. Hubungan apa dengan apa sih? Ya, kita cari tahu. Relasi himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Nah, himpunan itu apa? Himpunan itu kelompok ya, perlu diingat lagi ya, himpunan itu adalah kelompok. Kemudian ada tabel seperti ini, misalkan ada deretan nama siswa dengan pelajaran favoritnya. Ya, kita bagi dua aja. Misalkan nama siswa ini kita sebut dengan himpunan A. Dan pelajaran favoritnya itu kita sebut dengan himpunan B, kumpulan pelajaran favorit. Nah, himpunan A, kumpulan nama siswa. Himpunan A ada si Andi, Budi, Cika, Dodi. Di himpunan B ada matematika, IPA, kesenian, IPS, olahraga, bahasa, prakarya. Ya, kita nyebutnya himpunan A dengan himpunan B. Bisa aja nanti kalian misalkan himpunan X dengan himpunan Y. Atau himpunan J dengan himpunan K. Boleh. Nah, cara penyajian relasi itu seperti apa, Pak? Pertama, dengan diagram kartesius. Kedua, dengan himpunan pasangan berurutan. Ketiga, dengan diagram panah. Nah, di sini sudah ada tabelnya lagi. Pertama, kita belajar dengan diagram kartesius. Kalian garis horizontal dulu ya, dan garis vertikal. Terus kasih nama A di sini menunjukkan himpunan A, dan di sini kasih nama B menunjukkan ini himpunan B. Boleh dikasih garis bantu seperti ini. Terus kemudian di garis horizontal ini kita tulis nama-nama himpunannya tadi. Nah, himpunan nama siswa di himpunan A itu ada Andi, Budi, Cika, Dodi. Kemudian di garis vertikalnya ada pelajaran IPA, kesenian, IPS, olahraga, bahasa, matematika, dan prakarya. Nah, si Andi ini kan suka dengan matematika. Berarti kita titikin nih, Andi dengan matematika. Ya, di sini. Andi juga suka IPA. Berarti Andi dengan IPA. Ya, di sini. Kemudian si Budi. Budi menyukai IPA dan kesenian. Budi menyukai IPA dan juga kesenian. Kita beri titik di sini. Cika menyukai IPS, olahraga, dan bahasa. Cika menyukai IPS, olahraga, dan bahasa. Selanjutnya, Dodi menyukai bahasa, prakarya, dan olahraga. Nah, seperti ini diagram kartesius ya. Jadi hampir sama dengan koordinat kartesius, seperti itu. Penyajian selanjutnya dengan cara himpunan pasangan berurutan. Nah, kita sudah ada tabelnya lagi. Himpunan pasangan berurutan dari himpunan A ke himpunan B adalah, nah, cara penulisannya seperti ini ya. Di depan kita awali dengan kurung kurawal. Kemudian kurung biasa dan ditulis Andi, matematika. Kemudian tutup kurung dan koma lagi, selanjutnya Andi dengan IPA. Nah, jadi Andinya tidak double, tidak Andi matematika IPA, tapi dipisah. Andi dengan matematika, Andi dengan IPA. Begitu juga si Budi. Budi dengan IPA, Budi dengan kesenian. Cika pun begitu, Cika IPS, Cika olahraga, Cika bahasa. Dan Dodi pun begitu, Dodi bahasa, Dodi prakarya, dan Dodi olahraga. Ditutup lagi dengan kurung kurawal. Kemudian penyajian selanjutnya dengan diagram panah. Nah, di sini udah ada tabelnya. Untuk membuat diagram panah, kita harus membuat lingkarannya dulu. Boleh kotak, boleh lingkaran. Dan dua lingkaran ya, ini menandakan ada dua himpunan. Himpunan A untuk lingkaran yang pertama, himpunan B untuk lingkaran yang kedua. Besar kecilnya itu menyesuaikan ya. Nah, kasih garis panah antara A ke B. Relasinya, nah tulis di sini nih, ini relasinya adalah pelajaran favorit. Nah, kemudian di lingkaran A kita isi dengan nama-nama himpunan A itu, tadi ada Andi, Budi, Cika, Dodi. Sedangkan di himpunan B ada matematika, IPA, IPS, kesenian, olahraga, bahasa, prakarya.
namanya diagram panah. Berarti kita memanahkan si Andi ke matematika, Andi ke IPA, seperti itu. Kalau Budi kemana? Ya, Budi panah ke IPA dan Budi panah ke kesenian. Kemudian Cika panah ke IPS, ke olahraga, dan ke bahasa. Sedangkan Dodi ke bahasa, ke prakarya, dan olahraga. Contoh soal. Diketahui himpunan A, Jakarta, Bangkok, Tokyo, Manila. Dan himpunan B, Indonesia, Jepang, Thailand, Filipina, Malaysia. Relasi dari A ke B yang dapat dinyatakan dengan kira-kira apa nih? Ada Jakarta, Bangkok, Tokyo, Manila. Himpunan B ada Indonesia, Jepang, Thailand, Filipina, Malaysia. Kira-kira relasi yang tepat apa ya dari A ke B? Ya, relasi yang paling tepat adalah ibu kota dari. Ya, karena Jakarta ibu kota Indonesia, Bangkok ibu kota Thailand, Tokyo ibu kota Jepang, Manila ibu kota Filipina. Nah, kemudian buatlah relasi tersebut dalam bentuk diagram Kartesius. Ya, caranya gimana diagram Kartesius? Pertama, bikin garis horizontal, kemudian garis vertikal. Ada himpunan A, himpunan B, kemudian boleh dikasih garis bantu seperti ini. Himpunan A yang horizontal kita isi dengan Jakarta, Bangkok, Tokyo, Manila. Himpunan B yang vertikal kita isi dengan Malaysia, Filipina, Thailand, Jepang, Indonesia. Nah, kemudian nih, Jakarta, ibu kota dari Indonesia. Bangkok, ibu kota dari Thailand. Tokyo, ibu kota dari Jepang. Manila, ibu kota dari Filipina. Nah, seperti ini cara membuat dengan diagram Kartesius. Ya, soalnya masih sama. Relasi dari A ke B dapat dinyatakan dengan ibu kota dari. Nah, cuma soalnya beda nih. Buatlah relasi tersebut dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Kita tulis dulu, himpunan pasangan berurutan dari himpunan A ke himpunan B adalah ya, seperti ini. Jangan lupa, awali dengan kurung kurawal dan diakhiri dengan kurung kurawal. Seperti itu. Jakarta dengan Indonesia, Bangkok dengan Thailand, Tokyo dengan Jepang, Manila dengan Filipina. Boleh dibalik nggak? Ya, nggak bisa dibalik karena adalah aturannya ibu kota dari A ke B. Ya, maksudnya A itu ibu kota dari B. Berarti Jakarta itu ibu kota dari Indonesia. Bukan Indonesia ibu kota dari Jakarta. Ya, seperti itu ya, jangan dibalik ya. Tergantung aturannya. Ya, soalnya masih sama. Relasi dari A ke B dapat dinyatakan dengan ibu kota dari. Buatlah relasi tersebut dalam bentuk diagram panah. Ya, kita buat dulu dua lingkarannya, dua himpunannya ini. Ingat ya, boleh lingkaran, boleh kotak, atau yang lainnya. Himpunan A, himpunan B, tanda panahnya, kemudian relasinya adalah ibu kota dari. Nah, himpunan A ada Jakarta, Bangkok, Tokyo, Manila. Himpunan B ada Indonesia, Jepang, Thailand, Filipina, Malaysia. Nah, ini diagram panah ya, berarti Jakarta dipanah ke Indonesia, Bangkok ke Thailand, Tokyo, Jepang, Manila ke Filipina. Di sini ada angka 3 dan angka 9. Kemudian, apa relasi dari 3 ke 9? Kira-kira apa ya? Ya, contohnya adalah kurang dari 3 kurang dari 9. Kemudian, ada lagi faktor dari 3 faktor dari 9. Kemudian ada lagi 3 akar dari 9. Kira-kira ada lagi nggak ya? 3 itu apanya 9 ya? Ya, 3 itu 6 kurangnya dari 9. Ya, gitu ya. Kira-kira ada lagi nggak? Ya, ada. 3 itu sepertiga dari 9. Yaitu contoh pertama. Kemudian selanjutnya contoh kedua. Ada dua himpunan di sini, himpunan A dan himpunan B. Relasi dari A ke B adalah 2 kali dari.
2 itu 2 kali dari 4. Ya, bukan. 2 itu 2 kali dari 1. Ya. Kemudian 4 itu 2 kali dari 2. 6 itu 2 kali dari 3. 10, 2 kali dari 5 ya. Ada lagi nggak? Ya, nggak ada, karena hanya 1. Seperti itu. Kemudian himpunan pasangan berurutannya adalah diawali dan diakhiri dengan kurung kurawal 2,1, 4,2, 6,3, dan 10,5. Yang punya pasangan aja yang ditulis ya. Contoh lagi, ada 2 himpunan di sini. Himpunan J dan himpunan K. Relasinya adalah setengah dari 2, setengah dari 4. 3, setengah dari 6. 4, setengah dari 8. Tapi tidak ada di himpunan K, maka tidak usah dipanah. Gitu. Lanjut ke 5 langsung. 5, setengah dari 10. 6, setengah dari 12. Himpunan pasangan berurutan gimana, Pak? Ya, diawali dan diakhiri dengan kurung kurawal. Kemudian kita tulis anggotanya adalah 2,4, 3,6, 5,10, dan 6,12. Yang hanya punya pasangannya yang ditulis ya, kalau himpunan pasangan berurutan. Ada 2 himpunan lagi di sini, dan relasi himpunannya adalah lebih dari. 1, lebih dari, ya tidak ada. Lanjut ke 3 kalau gitu. 3, lebih dari 1. 3, juga lebih dari 2. Lanjut, 4, lebih dari 1, dan 4 juga lebih dari 2. Yang selanjutnya, 5, lebih dari 1, lebih dari 2, dan lebih dari 4. Seperti itu. Kemudian kalau menulis himpunan pasangan berurutannya, ya diawali dan diakhiri kurung kurawal, kemudian ditulis anggota-anggotanya 3,1 dan 3,2, 4,1, 4,2, 5,1, 5,2, dan 5,4. Di sini ada 2 himpunan lagi, dan relasinya adalah kurang dari. 3 itu kurang dari, ya 3 itu kurang dari 4, 3 juga kurang dari 5, 3 juga kurang dari 6, dan 3 juga kurang dari 10. 4 kurang dari 5, 4 kurang dari 6, dan 4 kurang dari 10. 5 kurang dari 6, dan 5 juga kurang dari 10. 6 kurang dari 10. Ada lagi? Ya, tidak ada. Cukup ini aja. Kalau relasinya kurang dari. Seperti itu. Seperti itu. Ada 2 himpunan lagi, dan relasinya yang adalah faktor dari. 2 itu faktor dari 2 itu sendiri. 2 juga faktor dari 4, faktor dari 8, dan faktor dari 10. Ada lagi? Tidak ada. Sekarang 3. 3 faktor dari 9. Ada lagi? Ya, di sini di himpunan N tidak ada 3. Ya. 4 faktor dari 4 dan faktor dari 8. Kemudian yang terakhir, 5 itu faktor dari, ya, 5 faktor dari 5 dan faktor dari 10. Sekarang dibalik pertanyaannya, ada 2 himpunan di sini, himpunan M dan himpunan N. Kemudian 2 ke 2, 6 ke 2, 6 juga ke 3, 9 ke 3, 10 ke 2. Kira-kira relasi yang tepat pada diagram panah di bawah ini adalah, kira-kira apa ya? Kalau kurang dari, kurang tepat. Lebih dari juga bukan. Apa ya kira-kira ya? Ya, yang tepat adalah kelipatan dari. Ya, 2 itu kelipatan dari 2. 6 itu kelipatan dari 2 dan 3. 9 itu kelipatan dari 3. 10 tadi kelipatan dari 2 dan 5. Ya, jadi ini yang paling tepat adalah, relasi yang tepat adalah kelipatan dari.
Relasi yang tepat pada diagram panah di bawah ini adalah, ya kita lihat dulu diagram panahnya. Ada himpunan M dan himpunan N. Ini anggota M dan ini anggota N. 6 ke 2, 9 ke 3, 12 ke 4, 15 ke 5. Kira-kira apa ya? Lebih dari? Enggak. Faktor dari? Juga bukan. Kelipatan dari? Harusnya ke sini juga nih, ketiga, 6. Tapi ini hanya 6 ke 2, 9 ke 3, 12 ke 4, dan 15 ke 5. Kira-kira apa ya? Ya, faktor yang paling tepat adalah 3 kali dari. Maksudnya, 6 itu 3 kali dari 2. 9, 3 kali dari 3. 12 itu 3 kali dari 4. 15, 3 kali dari 5. Pertanyaannya sama, relasi yang tepat pada diagram di bawah ini adalah ada dua himpunan, himpunan M dan himpunan N. Nah, ini anggota-anggotanya. 3 ke 1, 5 ke 3, 6 ke 4. Kira-kira apa ya? Lebih dari, kurang tepat. Kira-kira apa ya? Ya, yang tepat adalah 2 lebihnya dari. Misal, 3 itu 2 lebihnya dari 1. 5 itu 2 lebih darinya dari 3. 6 itu 2 lebih darinya 4. Seperti itu. Nah, kalau ada lebihnya, pasti ada kurangnya dong. Nah, ini contoh soal yang untuk kurangnya. 3 kurangnya dari 5. 5 kurangnya dari 7. 6, 2 kurangnya dari harusnya 8. Karena tidak ada 8 di himpunan N, maka tidak usah ditulis atau tidak usah dipanahkan.